Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli ya, kita bertemu kembali dalam program acara Saat Teduh. Sebelum itu saya mau minta maaf, kemarin ternyata itu ada satu ayat yang terlewat ketika kita membaca Matius 11 ya, ayat 28 itu terlewat. Saya mohon maaf karena memang saya berusaha membaca dengan cepat supaya saya bisa 30 menit selesai saat teduhnya. Karena saya paham ada banyak di antara saudara yang tidak mudah untuk menyediakan waktu 30 menit. Bukan karena tidak mau, mungkin karena keadaan, saudara ada tanggung jawab pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha 30 menit, seringkali lebih-lebih, saya mohon maaf ya. Sangat tidak mudah sekali untuk bersaat teduh hanya 30 menit itu. Kalau saudara mengikuti program acara Saat Teduh selama ini, saudara akan melihat bahwa 30 menit itu sebentar sekali, saudara. Makanya seringkali kita lebih waktunya karena sebentar banget. Saat bersama Tuhan itu terlalu indah, terlalu luar biasa. Dan kadang-kadang kita lupa waktu. Tapi saya akan usahakan sekali lagi 30 menit ya, kita bersaat teduh supaya saudara semuanya yang tidak punya banyak waktu karena kondisi yang ada, karena pekerjaan, tanggung jawab dan sebagainya, bisa tetap mengikuti ya. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita diberikan kesempatan yang baru untuk hidup menyenangkan hati Tuhan sebelum kita kembali ke rumah Bapa suatu saat kelak. Dan ini adalah hari yang baru yang patut kita syukuri. Masa depan kita, hidup kita, semuanya dalam rencana Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus, 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 oh. Yesus, Kau baik, Kau baik, kasih-Mu melimpah. Yesus, Kau baik, Kau baik Tuhan. Bapa, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari nikmati saat bersama Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Kami percaya Kau baik, rahmat-Mu, kasih karunia anugerah-Mu telah Kau sediakan dan telah kami rasakan selalu, Tuhan. Seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam pembacaan firman. Kayaknya Tuhan akan tuntun kami. Tuhan akan tolong kami. Thank you Jesus. Berikan rema juga Tuhan untuk menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, agar kami mengerti ketetapan-Mu, keinginan-Mu, keputusan-Mu yang perlu kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama akan membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam Matius pasal 12. Hari ini ayatnya ada cukup panjang ya. Sampai pas ayat 50. Kita akan membaca dengan cepat lagi ya. Semoga tidak ada yang terlewat kali ini. Kalau ada yang terlewat saudara, saya harap karena itu ikut membaca dalam Alkitab saudara ya. Oke, saya akan bacakan bagi saudara. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya.
mereka melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya. Ya, tadi perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, ya. Perikopnya belum saya bacakan tadi. Oke, saya lanjut. Lihatlah ayat kedua, ya. Tengah-tengah tadi, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Yesus bertanya kepadanya, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yesus dan Beelzebul, ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini ada agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, yang mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Atau jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikutmu mengusirnya? Pengikut-pengikutmu mengusirnya. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus,
Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini, Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Haleluya. Betul ya? Puji Tuhan. Semoga gak ada yang terlewat lagi. Oke. Nah, yang saya mau ajak kita melihat bersama dalam pembacaan kita hari ini adalah Matius 12 ayat 36-37. Ini rema yang Tuhan berikan dalam hati saya. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus berkata begini, menurut ucapanmu dan lain sebagainya, itu ada peristiwa di mana Yesus dipuji oleh orang. Ya, ini agaknya anak Daud. Lalu orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi yang mendengar kata-kata itu nggak terima. Coba kita lihat ya, itu orang Farisi tadi kalau salah. Matius 12 tadi ayat yang oh ya, orang Farisi ayat 24 ya. Jadi orang-orang Farisi itu hatinya tidak suka dengan Yesus, maka ketika mendengar Yesus dipuji, mereka mencemooh Yesus. Mereka mengeluarkan kata-kata yang negatif, menjadi haters ya. Tahu ya haters ya, anak muda tahu ya. Orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang negatif terhadap seseorang yang dibenci oleh mereka itu. Jadi orang Farisi ini nggak senang lihat Yesus dipuji. Orang Farisi ini iri mungkin melihat Yesus dipuji. Dan mereka tidak mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka mereka untuk sedikit mengangkat derajatnya mereka, karena seolah-olah mereka tidak bisa melakukan yang Yesus lakukan. Yesus derajatnya seolah-olah semakin tinggi di mata orang, dan tentu saja mereka terlihat semakin rendah. Dan untuk supaya mereka kelihatan lebih tinggi sedikit, mereka berusaha mengeluarkan argumen-argumen yang negatif tentang Yesus. Ya, dan kemudian Yesus berkata itu tadi, menurut kata-katamu, ucapanmu, kau akan dihukum. Kamu memang hatinya jahat, kamu memang hatinya busuk, makanya kata-katamu keluarnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin kita pernah ketemu, kita sendiri mungkin pernah melakukannya. Ketika melihat orang lain dipuji, ketika melihat orang lain diangkat, kadang-kadang bisa loh kita itu iri. Karena ketika orang itu diangkat, pada saat yang sama seolah-olah derajat kita direndahkan. Ketika orang itu diangkat, ya dipuji misalnya, contoh gampang seorang anak ya, seorang ayah misalnya nggak sengaja memuji, ada 2 orang, dia punya 2 orang anak, dia memuji anak nomor 1,
Walaupun dia tidak membandingkan secara langsung dengan anak nomor 2, misalnya dia berkata begini, anakku yang nomor 1 ini juara 1, dia puji di hadapan orang, ini anakku ini pinter luar biasa. Maka otomatis anak yang kedua, kalau anak kedua ini mungkin prestasinya nggak terlalu tinggi, ketika ayahnya berkata begini, anakku ini yang nomor 1 ini pintar sekali, maka anak yang nomor 2 mendengar kakaknya dipuji itu bisa sakit hati. Karena pada saat kakaknya dipuji, pada saat yang sama, seolah-olah berarti aku nggak pinter nih, aku nggak dipuji, kakakku aja yang dipuji. Nah, itu bisa menimbulkan sakit hati di dalam bidang pekerjaan apapun bisa begitu. Ketika seorang bos memuji seorang karyawan, kita juga karyawan misalnya, itu ada satu orang karyawan dipuji, kerjanya bagus, kita bisa sakit hati, berarti kerjaku nggak bagus nih maksud bos. Lalu kita bisa menjadi orang yang dengan maksud busuk, terus kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang negatif untuk merendahkan derajatnya dan sedikit meninggikan derajat kita. Istilahnya membela diri supaya kita nggak kelihatan rendah-rendah banget. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena hatinya busuk, hati kita busuk, hati kita jelek, hati kita tidak suka melihat orang lain dipuji. Ada iri hati, ada perasaan direndahkan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin yang memuji tidak ada maksud merendahkan sebetulnya, tapi kita merasa direndahkan secara tidak langsung, dan kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, hari ini saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita luar biasa, agar jangan kita punya hati dan perkataan seperti orang Farisi yang suka jadi haters tadi, ya, karena hati yang busuk. Mari kita belajar mengendalikan kata-kata kita. Ketika ada orang lain dipuji, kita ikut senang, kita ikut berbahagia, ya. Bahkan kalau perlu kita ikut puji dia, gak masalah. Kalau dia memang baik, kita ikut puji dia. Kita harus ikut senang dengan pujian, dengan pengangkatan yang diterima oleh seseorang. Dan kita bisa melakukan itu kalau hati kita bersih, hati kita baik. Mari kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Jangan sampai hati kita busuk dan mengeluarkan kata-kata yang busuk seperti orang Farisi. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam doa syafaat. Waktunya sudah semakin mepet. Kalau tadi saya sempat lihat jam, saya hanya sisanya beberapa menit lagi. Kita doa syafaat sebentar ya. Kita berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur buat bekal firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberikan kepada kami hati yang baik, bukan hati yang mudah tersinggung, hati yang mudah merasa tidak aman ketika orang lain dipuji, hati yang busuk, hati yang iri ketika mendengar orang lain dipuji. Berikan kami hati yang tulus, hati yang baik, sehingga kata-kata kami pun baik. Kata-kata kami menjadi berkat. Kata-kata kami membangun. Kami tidak mau seperti orang Farisi, Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita akan sekarang berdoa, saudara. Kita akan berdoa lebih dulu. Ada nama-nama mungkin yang saudara ingat yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bersama-sama. Dalam hati kita berdoa bagi mereka sejenak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara seiman kami yang menderita karena nama Kristus. Setiap orang yang karena firman menderita, kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan teman-teman saudara-saudara kami ini. Bahkan kuatkan kami juga kalau mungkin kamilah orang-orang itu. Tuhan, Engkau boleh lepaskan dari segala penderitaan dan kesesakan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau yang tahu yang terbaik bagi setiap umat. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa negara kami Indonesia.
Biar roh pengenalan akan Tuhan Kau curahkan atas bangsa kami. Kesejahteraan Kau curahkan atas bangsa kami. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sejahterakanlah kiranya bangsa kami Tuhan. Buatlah bangsa kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Engkau mengasihi Indonesia. Kami juga berdoa Bapak untuk semua orang yang memiliki gelar teologi ya. Mereka yang dipanggil hamba Tuhan, mereka yang memiliki gelar sebagai pendeta dan lain-lain, duduk di dalam organisasi kependetaan dan lain-lain. Kami berdoa bahkan untuk kami sendiri sebagai hamba-hamba-Mu. Kami berdoa buat kami semuanya. Tuhan tolong berikan kami semakin hari hati yang tulus, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk uang, bukan untuk jabatan, bukan untuk kemuliaan duniawi, tetapi tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, curahkan hati yang baru, hati yang mencintai Tuhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh-Mu bekerja terus atas hidup kami. Thank you Jesus. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang sakit. Mungkin ada di antara saudara yang sakit hari ini, baik di rumah sakit. Beberapa permohonan doa masuk, walaupun saya tidak bisa sebut namanya ya, karena mereka tidak mau namanya disebutkan. Tetapi saya akan doakan semua nama-nama yang sakit. Siapapun saudara yang sakit hari ini, percayalah bahwa Tuhan-Mu punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Tuhan akan berkasih karunia kepada setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, jamahan-Mu, kuasa-Mu terjadi. Bahkan Tuhan kiranya akan menolong, sehingga lewat obat-obatan, peralatan yang ada, boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan bagi kesembuhan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan di masa sakit ini, sehingga mereka tetap beriman, percaya kepada Yesus sampai akhir, dan berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berserah dan lebih hari lebih datang kepada Tuhan. Mungkin juga di antara saudara ada yang dalam masalah, dalam problema apapun masalah saudara ya. Saya akan juga berdoa bagi saudara, karena ada banyak juga permohonan doa yang masuk. Ada banyak hari-hari ini yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Kita akan berdoa bersama-sama bagi mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini dalam masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun itu. Tuhan, kami berdoa, tunjukkan kiranya jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan mengangkat setiap umat-Mu yang dalam masalah. Kau berikan kekuatan untuk mampu berjalan dalam jalan keluar yang telah Kau tunjukkan. Dan kiranya akan Tuhan memberikan kekuatan mental yang luar biasa, sehingga walaupun ditindas begitu rupa oleh masalah, mereka tidak hancur berkeping-keping, tetapi justru akan semakin bagaikan bejana yang dipoles begitu indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan. Teringat untuk yang bekerja dan lain sebagainya, kiranya Tuhan di dalam nama Yesus, juga Tuhan ada yang mungkin terikat akan dosa. Kami berdoa bagi mereka yang terikat akan dosa. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan melepaskan setiap mereka yang dalam belenggu dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap belenggu dosa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan terjadi. Jiwa-jiwa dirampas kembali kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, diberkatilah kiranya keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah dalam segala hal kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mungkin sekarang ada di antara saudara yang memiliki pokok doa secara pribadi, saya persilakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih kemurahan. Thank you buat saat yang luar biasa ini Tuhan. Thank you.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.